Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun 'aliman aw muta'alliman aw mustamiyan aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik lak. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua dan pengurus Masjid Al-A'la yang Allah muliakan, jamaah salat subuh yang Allah rahmati. Mohon izin pada pagi ini kita akan bicara tentang 14 karakteristik aswaja ya. Jadi kalau ditanya, kamu Islam Syiah apa Sunni? Sunni gitu. Apa arti Sunni? Ya ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah itu gimana cirinya? Nggak tahu. Kadang-kadang sudah begitu. Maka mudah-mudahan dengan penjelasan ini setidaknya kita bisa menjawab. Jamaah yang saya muliakan, tahun 37 Hijriah itu terjadi perang Siffin ya, antara kekhalifahan yang sah Imam Ali yang beribu kota di Kufah, Irak. Tadinya di Madinah, pindah ke Kufah. Kufah itu kalau dari Cikokol Pak, ngulon lagi ke bandara ya, naik pesawat, insya Allah nyampe. Kenapa terjadi perang Siffin? Salah satu latar belakangnya adalah ketidakpuasan sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan yang waktu itu beliau gubernur Syam ya. Syam itu sekarang 4 negara, Jordania, Libanon, Syria, dan Palestina. Tidak puasnya karena pembunuh Sayyidina Utsman itu tidak lekas dicari oleh Imam Ali. Tapi Imam Ali punya argumentasi yang sangat juga dibenarkan. Karena beliau ingin konsolidasi pemerintahan dulu supaya stabil, nanti baru dicari. Karena sedang banyak fitnah yang dihembuskan oleh orang Yahudi. Nah, orang Yahudi memprovokasi Muawiyah, terus lama-lama menjadi mengkristal. Maka tahun 37 Hijriah, setelah 25 tahun Rasul wafat, itu terjadi perang Siffin di sungai Ufrat ya, Irak itu. Nah, dalam perangan itu akhirnya pihak dari Muawiyah terdesak. Nah, ketika terdesak ya, sahabat Amr bin As yang merupakan orang dekatnya Muawiyah itu mengangkat Al-Quran tinggi-tinggi sebagai bentuk at-taslim, perdamaian. Imam Ali tentu seorang yang hatinya lembut, seorang mukmin yang mengangkat Al-Quran, minta berdamai, ya tentu diakomodir. Singkat cerita, lalu terjadi perundingan atau syura. Nah, ketika terjadi syura, jubirnya Imam Ali itu seorang sahabat yang cukup senior, Abu Musa al-Ash'ari, dan sangat tawadhu orangnya. Lalu Imam Ali menyerahkan beliau sebagai jubir, silahkan ya untuk menyampaikan kepada umat yang terbaik saya
pun akan melepaskan jabatan khalifah saya untuk diserahkan kepada umat. Menyampaikanlah pidato itu. Nah ternyata selesai Abu Musa al-Asy'ari sebagai jubir Imam Ali menyampaikan itu, jubirnya Muawiyah yaitu Amr bin As, orang yang dikenal sebagai ahli diplomatik ya, itu ternyata memanfaatkan celah karena ada kekosongan kekhalifahan, maka kami dari pihak Muawiyah mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Waduh, kaget juga ya para peserta syuro itu, loh kok jadi gini gitu. Dikirain mau menyerahkan juga kepada umat, nanti dipilih secara musyawarah. Tapi kemudian ya karena sudah diucapkan seperti itu, ternyata Imam Ali pun menyepakati ittifaq. Nah disinilah timbul ketidakpuasan yang luar biasa. Sebagian mereka menganggap bahwa peristiwa arbitrase ini ya dianggap semacam anulah ya, main-main dagelan ya. Ya mungkin kayak perebutan demokrat lah, kira-kira gitu ya, main-main gitu. Sinetron. Dan mereka kemudian ketidakpuasannya itu ternyata cukup mengkristal sehingga mereka memisahkan diri dari barisan Imam Ali. Inilah yang kemudian dikenal dalam sejarah Islam sebagai aliran akidah Khawarij, dari kata kharaja yang artinya keluar. Orang-orang Khawarij itu berpatokan kepada Al-Quran, kuat sekali mereka berpatokan kepada Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa di surat Al-Hujurat ayat 9 itu, wa in ta'ifatani minal mu'minina faqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafiya ila amrillah. Jadi ada kalimat fa in baghat. Siapa yang bugot itu memberontak kepada pemerintahan yang sah, faqatalu, perangi mereka hatta tafiya ila amrillah, sampai mereka lurus. Kenapa Imam Ali tidak melakukan itu? Kenapa mau damai? Harusnya sikat habis, kira-kira begitu. Karena Qur'annya menyuruh begitu katanya. Ini ciri Khawarij. Tekstual, letterlek, semangatnya tinggi, tapi ilmunya tidak mendalam. Lalu mereka berpatokan kepada surat Al-Maidah ayat 47. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Al-Qur'an, hukum Allah, mereka kafir. Akhirnya mereka meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Imam Ali, Muawiyah, Abu Musa, Amr bin As itu adalah perbuatan kufur dan mereka dihukumi kafir. Nah, ini ciri Khawarij. Jadi mengkafirkan orang beriman karena kedangkalan Al-Quran. Sampai kemudian betul dieksekusi Pak. Imam Ali itu dibunuh akhirnya waktu mau sholat subuh. Mohon maaf ya, kepalanya ini, keningnya itu dikampak oleh seorang yang bernama Abdurrahman ibnu Muljan, orang Khawarij. Dan digambarkan Abdurrahman ini hafal Quran. Kemudian mohon maaf, sampai saking banyak sujudnya ini, keningnya ini sampai hitam gitu ya, tapi membunuh Imam Ali ya. Nah, ini sejarah awal tentang akidah di dalam sejarah Islam. Jadi Khawarij menganggap pelaku dosa besar yang tidak berhukum kepada Al-Quran itu dianggap sebagai orang kafir. Padahal pengertian paman lam yahkum itu ada tafsirnya, ada klasifikasinya. Tidak semua dihukumi kafir. Yang dihukumi kafir adalah orang Islam yang menganggap bahwa hukum-hukum Al-Quran itu sudah tidak layak lagi. Yang paling pas, yang paling baik mengatur hukum manusia adalah buatan manusia. Nah, itu kafir dia, walaupun dia melaksanakan ibadah ya. Jadi sudah kuno lah itu hukum Islam, karena mengkufuri satu hukum saja dalam Al-Quran itu hukumnya kafir. Tapi kalau tidak, hatinya tidak mengingkari itu, nggak kafir. Tapi orang Khawarij mengkufuri, digebiah pokoknya tidak melakukan hukum Al-Quran, kafir mereka. Nah, ini aliran Khawarij. Yang kedua,
Lalu muncul semacam apa namanya, sebagian yang sangat memproteksi Imam Ali. Inilah yang kemudian disebut dengan aliran akidah Syiah. Syiah itu secara bahasa artinya pengikut pengikut Imam Ali. Mereka sangat mencintai Imam Ali. Ya. Tetapi kemudian ada sibgoh, ada celupan dari Abdullah ibnu Sabah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, mewarnai orang-orang Syiah itu, bahkan mewarnai keyakinan dan akidah mereka, sehingga kemudian Syiah ternyata akhirnya menjadi sesat. Kalau NU sama Muhammadiyah itu perbedaannya furu', ranting-ranting saja, kunut nggak kunut. Tapi kalau Syiah sudah usul, hal-hal yang prinsipil, maka ulama ahli sunnah mengatakan Syiah itu keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Ya bagaimana enggak keluar ya? Pertama, mereka menganggap bahwa Al-Quran kita ini tidak sempurna. Oh, itu persoalan prinsip. Kita rukun imannya itu kan ada beriman kepada Al-Quran. Ya kalau Qurannya cacat, bagaimana? Ya rukun iman kita juga cacat. Yang kedua, mereka mewajibkan ya untuk menganggap suci imam yang 12-nya itu. Ya bagaimana mungkin sama dengan kita? Kita hanya menganggap bahwa Nabi dan Rasul itulah yang maksum. Selain Nabi dan Rasul, ya bisa salah, bisa benar. Tapi orang-orang Syiah tidak. Mereka menganggap bahwa Imam 12 itu adalah kedudukannya sama dengan para Nabi tadi. Dan masih banyak lagi perbedaan yang lain. Misalnya mereka ada sebagian dari sekte mereka yang menghalalkan nikah mut'ah, ya. Pernikahan kontrak. Ya. Ini yang kalau jalan-jalan ke Cianjur suka ada yang bawa senter, pila. Kayaknya yang senyum pengalaman. Ya. Pila. Nah, itu di daerah-daerah sana banyak. Ya, dengan kompensasi orang tuanya akan dibeliin kebun setengah hektar, anak gadisnya yang umur 17 boleh menjadi teman selama 6 bulan, 5 bulan. Lah orang tuanya juga polos, lugu, belaka ciprut, ya mau baik. Kasihan, itu banyak kejadian di sana. Makanya di sana ada fenomena apa? Rambutnya keriting, hidungnya mancung, ngomongnya ente naon-naon cekeneh katanya. Hadirin yang saya muliakan, nikah kontrak buat kita ahli sunnah haram, ya, haram hukumnya. Kemudian setelah muncul Syiah, maka muncullah aliran yang namanya Murji'ah. Apa itu Murji'ah? Kebalikan dari Khawarij. Kalau Khawarij itu strength, pelaku dosa besar itu bisa kafir, Murji'ah kebalikannya, antara iman dan amal itu nggak ada hubungan. Maksudnya apa? Orang mau melakukan dosa apa saja termasuk syirik, iman mah tetap utuh, tetap bulat, kagak lonjong, kira-kira begitu. Nah, ini Murji'ah. Jadi istilahnya sederhananya Murji'ah itu orang-orang yang punya keyakinan bahwa agama itu terlalu mudah, sepele lah, nggak usah digede-gedein, tidak signifikan. Makanya mereka menganggap bahwa kalau yang tradisional itu mereka biasanya masuk kepada aliran sinkretis. Apa sinkretis? Sholat mah di masjid, tapi ke dukun langganan. Gitu. Nah, ini yang begini nih. Tapi kalau ditanya lo Islam, Islam gua, orang gua pakai sarung mulu. Ya, sinkretis namanya. Ya. Bahkan sampai kepada persoalan-persoalan yang bernuansa kultural, misalnya mau ngawinin anaknya, ribet banget itu. Nyari hari ngawinin anak, repot, sampai mantunya ngibrit lagi, gak jadi dah kok kawin, ribet benar begitu. Lah kan dalam Islam kan semua hari baik ya Pak ya. Bahkan saya pernah ngomong hari baik itu ada 3 menurut saya. Apa itu? Hari libur, Sabtu Ahad kan, lah libur orang pada di rumah. 2, tanggal muda. Lah orang pada gajian. Ya orang hajatan tanggal 29 cecek yang datang. Yang ketiga, jangan musim hujan kalau hajatan. Kan bisa kita set. Ya nggak Pak?
Lorong hujan pagi, siang, malam, pagi lah hajatan, kodok yang datang. Lah kan begitu. Jadi hari mah gampang aja kalau mau jadi hari yang baik, ya semua hari baik walaupun Sayyidul Ayam Jumat, tapi semua hari baik. Tapi kalau orang sinkretis wah ribet, hitungannya jelimet banget Pak. Mantunya datang, calon mantu. Miun, ya namanya Miun. Anaknya Tuti. Lu demen anak gua si Tuti? Iya. Lu hari lahirnya hari apa? Rebo. Tanya bapak lu, Rebo apaan? Rebo Pahing. Waduh. Kata yang sinkretis, anak gua Tuti, lahirnya Kemis manis, Pahing sama Kemis sangka kalah, kagak bakal langgeng. Lah, lo orang pada demen. Mendakan jadi ribet ya udah urusannya. Karena sinkretis itu menggampangkan. Padahal itu bagian dari apa? Tiarah. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, at-tiaratu minasyirki. Tiarah itu bagian dari syirik. Tiarah itu apa? Melihat, menyaksikan, merasakan, lalu dikaitkan dengan nasib. Itu tiarah. Ini bapak nih pulang nih ntar, ya, terus mau berangkat kerja. Itu udah keluar nyetater mobil, di bawah mobilnya ada ular. Terus kita langsung tadi sinkretis, wah ini bisa cilaka 12, ini mendingan gak usah kerja. Begitu tuh namanya. Jadi ngelihat sesuatu, bininya dipanggil, Dewi sini. Abang ngelihat ini nih ular nih, bagaimana mau? Dia tidur baik aja ya, tidur ya, gak usah kerja dah. Lah mau elu itu mah. Emang lagi gerimis pengennya tidur lagi. Itu namanya melihat sesuatu. Padahal ular mau ngelingkar di pagar muter-muter, nah terserah ular. Yang ular sekolah apa? Milih-milih. Ya gitu ya. Atau mendengar sesuatu. Nanti malam tidur jam 2 ngendusin bangun. Lalu ada burung celepuk, ngoceh aja. Bangunin bininya. Mama, ada burung celepuk ngoceh mulu, ini bakal ada yang mati ini. Ada yang mati. Apa salahnya burung ngoceh? Mau ngoceh di mana terserahlah burung. Emang kita angon burung apa? Gak ada hubungan. Itu sinkretis. Itu tiarah namanya. Atau merasakan sesuatu lalu dikaitkan dengan nasib. Dari tadi ini abang nih mata kiri kedutan bulu ngapa ya Mas? Aduh, ini bakal ngelihat yang istimewa. Bener lihat janda muda rupanya. Waduh, mendingan jangan kedutan bang kalau begini mah. Kedutan atau ya apalah sebagainya. Jadi sinkretis yang terdisolid itu menggabungkan keyakinan-keyakinan menjadi gado-gado, itu sinkretis. Nah yang modernnya namanya apa? Liberal. Semua agama sama. Saya waktu di TV itu, di Metro itu, saya kaget setengah mati ya. Ada seorang kiai ya, Masya Allah, anggota DPR lagi, saya nggak sebut partainya ya, kagak ilok. Dia bilang semua penganut agama bakal masuk surga. La ilaha illallah. Lah kalau semua penganut agama masuk surga, mendingan prek jadi orang Islam. Betul Pak? Lah kita subuh bangun, duhur sholat, isya sholat 5 kali. Mendingan saudara kita yang lain seminggu sekali ibadahnya, pakai sepatu lagi, iya nggak? Preknya seminggu kan enak, masuk surga juga. Jadi yang modern seperti itu. Terus kawin sama beda agama juga boleh. Nah ini namanya tadi murjiah, neo-murjiah namanya. Aliran kayak gini dari sejak zaman Nabi udah ada. Sekarang kalaupun ada yang belaka ciprut gak usah heran, emang udah ada ininya sejarah murjiah. Nah kemudian yang keempat ada aliran namanya Jabariyah. Jabariyah itu aliran yang akidah yang menganggap bahwa makhluk itu tidak punya otoritas apa-apa, semua yang melakukan hakikatnya Allah, kata dia begitu. Maka di surat Al-Anfal ayat 17 mereka beranggapan wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang memanah ketika kamu yang memanah itu Allah, kata mereka begitu.
Jadi kalau kita nembak nih, yang nembak bukan saya, yang nembak Allah. Kata, lah enak bener ente nyalain Allah mulu. Berarti kalau ente nikah, berarti yang nikah bukan ente dong, gitu kan? Susah itu urusan begini. Nah, itu namanya Jabariyah. Jadi cirinya mereka pasrah, udah terserah Allah. Emang nggak kerja bang? Udah, kalau Allah ngasih rezeki yang ngasih, kagak ya kagak, udah biarin aja. Kok kagak nyari jodoh? Biarin, kalau dapat ya dapat, kalau nggak, iya kalau ente dapat nenek-nenek kisut mau. Jadi pasrah aja namanya. Terhadap hidup ini pasrah total, fatalism bahasa kerennya, Jabariyah namanya. Jadi yang nembak bukan dia, nembak adalah Allah, apapun Allah. Ketika dia sakitnya makin parah, lu kagak ke dokter, alah ke dokter juga sama baik, yang nyembuhin kan Allah juga, mendingan udah biar pasrah baik, yang mati lu, yang berobat aja belum tentu sembuh. Jadi begitu Jabariyah. Kemudian berikutnya adalah aliran namanya yang kelima, sebaliknya Qadariyah. Qadariyah ini menganggap bahwa manusia itu punya otoritas, punya hak bargaining dengan Allah. Biasanya landasannya surat Ar-Ra'd ayat 13 itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Jadi seolah manusia itu punya otoritas, punya hak kesepadanan dengan Allah, dengan Tuhan. Ini kacau begini kalau begini. Ya, maka nanti dia sok tahu dengan Allah. Nah, kemudian yang ke-6 itu namanya Maturidiyah, dan yang ke-7 ya Asy'ariyah. Itulah yang disebut dengan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, Maturidiyah dan Asy'ariyah. Cirinya ada 14. Ini yang saya ingin sampaikan. Ciri Ahli Sunnah wal Jamaah 14. Jadi kalau Bapak masuk kategori ciri ini, Bapak Ahli Sunnah wal Jamaah, yang kata Nabi, umatku pecah jadi 73, 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. Siapa mereka? Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi ini jangan mengklaim. Kadang-kadang suka genit. Genitnya bagaimana? Mengklaim kami Ahli Sunnah wal Jamaah. Belaka ciprut ente. Jangan mengklaim begitulah, nggak enak sama saudara kita yang seiman. Akhirnya yang terjadi apa? Kontraksi. Satunya Ahli Sunnah wal Jamaah, satunya ahli sunnah lagi. Seolah dia paling sunnah sendirian, yang lain bid'ah mulu misalnya. Jadi jangan mengklaim seperti itu, nggak elok. Terus kalau begitu bagaimana? Yang penting ada kriteria cirinya, udah kita masuk semua saudara kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kan begitu enak. Ya, kira-kira begitu. Apa ciri 14 Ahli Sunnah wal Jamaah? Satu, ya, cirinya adalah tawasud. Ahli Sunnah wal Jamaah itu tawasud, tengah-tengah. Nggak kayak Jabariyah yang fatal, juga nggak kayak Qadariyah yang sok. Kadang-kadang menganggap bahwa mereka adalah punya hak untuk mengatur hidup tanpa campur tangan Allah. Tengah-tengah. Kemudian tadi saya lupa, ada aliran satu lagi namanya Mu'tazilah, yang selalu menggunakan akal. Jadi dalil aklinya lebih kuat. Bahkan kadang-kadang ayat yang nggak cocok dengan dalil akli, itu ayat-ayat bisa direvisi. Malah kadang-kadang ada ungkapan lebih baik ayat konstitusi daripada ayat kursi. Ini balaka ciprut ini orang. Bagaimana mungkin ya buatan Allah kok disamain dengan buatan manusia? Jadi tawassul itu tengah-tengah dalam segala aspek. Itu ciri Ahli Sunnah wal Jamaah. Nggak terlalu ekstrim ke liberal, tapi juga tidak terlalu ke murjiah. Kalau kayak sekarang nggak terlalu aliran ke kiri-kirian ya, tapi juga nggak terlalu ke khawarij-khawarijan. Tawassul namanya. Yang kedua, tawazun, seimbang dalam segala aspek, seimbang. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas 77. Ya, utamakanlah untuk kepentingan akhiratmu apa yang sudah Allah anugerahkan kepadamu, wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupa urusan dunia. Jangan ngaji mulu, tiap hari ngaji, kerja kagak. Mau makan batu apa? Atau kebalikannya,
kerja mulu, seminggu sekali ngaji juga kagak mau. Nggak seimbang ente. Ini tubuh kita ini terdiri dari dua dimensi, namanya dimensi bumi ya, dulu nutfah kita, nutfah ayah bapak kita, tapi ada ruh, maka harus seimbang. Kalau salah satunya jomplang, ada disparitas, maka terjadi anomali biasanya. Makanya ada orang yang di tempat kerjanya jadi manajer, jadi direktur, jadi orang hebat, tapi kayaknya kok dia sepi sendirian. Nah, ente nggak seimbang itu, ente harus segera diobati itu. Ada ketidakseimbangan, nutrisi rohaninya kurang. Kalau orang sudah merasa dengan Allah, apa itu manusia? Karena sudah merasa dengan Allah, semua jadi kecil. Nah, kalau dia jauh dari Allah, maka walaupun jadi seorang pemimpin, jadi seorang, dia merasa kok saya sendirian, karena ada yang tidak seimbang. Nah, itu namanya tawazun. Ciri Ahlussunnah wal Jamaah adalah tawazun, seimbang. Termasuk dalam urusan apapun, tidur seimbang, urusan belanja seimbang, minum juga seimbang, Pak. Ya, kalau minumnya nggak ada ya berarti tidak seimbang, ada berarti ini seimbang. Bismillah. Yang ketiga, ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah tasammuh. Apa tasammuh? Toleransi, toleran. Prinsipnya apa? Kami benar, tapi kami kemungkinan salah. Antum benar, antum salah, tapi kemungkinan antum benar. Jangan selalu kami yang paling benar, antum yang salah. Nah, itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah yang kayak gitu. Jadi tasamuh, toleran. Kecuali pada persoalan-persoalan yang prinsip, itu yang tidak bisa ditoleransi, jangan toleran. Ya. Kemudian yang keempat, ciri Ahlussunnah wal Jamaah adalah i'tidal. I'tidal kayak sholat, tegak, lurus. Jadi menjadi penegak keadilan. Maksudnya apa? Jangan pernah berhenti ya untuk mengaktualisasikan diri ketika ada kezaliman. Kalau ada orang ada kezaliman, diam. Kata Nabi, setan bisu, akhrasus syaitan. Siapapun dia, ada kezaliman di depan matanya, diam, itu setan bisu. Karena Rasulullah memerintahkan, man ra'a munkaran falyughayyirhu bi lisani, fa illam yastati ya bi yadihi, fa illam yastati wa bi lisani, fa illam yastati wa bi qalbi. Kalau ada kemungkaran, rubah. Kalau punya kekuasaan, dengan kekuasaan itu lebih efektif. Kalau tidak bisa, dengan lisan sampaikan. Ya. Yang ketiga adalah dengan hati, yaitu mendoakan agar kemungkaran itu hilang. Jangan diam. Kalau diam nanti pertanggungjawabannya berat di akhirat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang 10 itu ciri Ahlussunnah wal Jamaah hasil kolaborasi madhab salaf dan khalaf. Ada 10 cirinya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini luar biasa seimbang ini namanya. Jadi ada putih, ada kuning, seimbang lah, bagus ya. Terlambat aja ini. Sorry bang, bercanda. Yang 10 apa ciri Ahlussunnah wal Jamaah? 1. Kalau ini sih semua saya kira masuk nih kategorinya. Allah Tuhan kita, itu Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul kita terakhir. Kalau Ahmadiyah bukan Ahlussunnah, itu Ahmadiyah. Ya, karena menganggap Bang Mirza Ghulam Ahmadnya sebagai Nabi juga, ya, bukan Ahlussunnah. Kalau kita, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir. 2 tuh. 3. Ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah rukun Islamnya 5. Kalau Syiah rukun Islamnya nggak 5 itu. Kemudian yang keempat Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah rukun imannya 6. Rukun imannya 6. Ada satu aliran yang rukun imannya cuma 5, jadi takdir itu tidak masuk, ada. Yang ke-7, ngetes saja saya ngetes. Yang kelima ya,
ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah menerima ijma. Jadi ijma itu adalah diterima. Ijma itu kesepakatan oleh para ulama. Boleh kita ambil sebagai hukum. Ya, selain Al-Quran dan Sunnah, ijma. Misalnya ijma di Indonesia apa? Hukum rokok misalnya. Sepakatnya ulama di Indonesia bagaimana? Oh, ada dua aliran, ada dua fatwa. Kalau orang NU rokok makruh, enteng tuh makruh mah. Pertanyaannya kenapa ulama NU memakruhkan rokok, tidak mengharamkan? Jawabannya anak TK juga bisa. Hampir semua kiai udud semuanya. Namanya ahli hisab, dihisab dulu ahli hisab. Makanya kalau tahlilan tuh di kampung-kampung saya suka ikut Pak. Rada-rada puyeng kadang-kadang kepala saya. Dan sebelah saya jarum super merah. Belah kiri saya kalau dulu mah bentul. Udah puyeng bala. Tapi itulah seniknya. Ya, mereka itu. Jadi hukumnya cuman makruh. Makruh itu dari kata kariha. Cuman dibenci saja sama Allah. Kemudian ada sebagian yang seperti Persis itu mengharamkan rokok dengan dalil akli dan naklinya, yang bahasa gampangnya dijembrengin, ada argumentasinya lengkap. Ya saling menghormati saja, nggak apa-apa. Ya. Jadi ciri Ahlussunnah wal Jamaah adalah rukun imannya tadi adalah 6 ya. Yang kelima ya tadi ya. Nah sekarang yang keenam, enggak menerima ijma. Iya itu yang kelima, menerima ijma namanya. Apa lagi misalnya? Ya terserah. Vaksin misalnya, ya terserah fatwa dari MUI bagaimana. Kalau sudah MUI berarti sudah kesepakatan semua itu lebih tinggi itu. Yang keenam, ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah menerima qiyas. Qiyas itu adalah mensepadankan yang tidak ada di dalam teks Al-Quran maupun hadis. Misalnya surat Al-Maidah, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr yang disebut di dalam ayat ini adalah khamr yang rijsun, yang perbuatan keji, yang tidak layak dilakukan oleh orang yang beriman dan berakal. Rijsun. Jadi tidak ada Quran menyebut innal sabu-sabuan, nggak ada. Wa innal wiskia, nggak ada. Tapi substansinya sama, kiasnya sama. Kullu muskirin, yang memabukkan. Maka apapun yang memabukkan, cuman Quran merepresentasikan yang memabukkan disebut dengan khamr. Maka yang memabukkan kata Nabi, kullu muskirin haram, yang memabukkan haram. Kalau gitu Ustaz, daun kecubung juga haram lah. Haram. Coba ente ngegadok daun kecubung yang masih mentah. Itu kalau makan daun kecubung 5 lembar aja Pak, jam 12 siang rasanya udah maghrib. Udah maghrib amat. Lu makan kecubung. Nah, berarti itu khamr kecubung itu. Kecubung khamr. Tape itunya apa namanya? Hasil fermentasinya. Kalau segelas diminum rada-rada puyeng, nah berarti fermentasi tape juga khamr. Itu qiyas namanya. Kemudian yang ke-8 ya. 7 ya. Yang ke-7, ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu yang ke-7 adalah kiblatnya Ka'bah. Kiblatnya Ka'bah. Kalau Ahmadiyah kan ada di Lahore ada kiblatnya katanya ya. Kalau Syiah ada di Qum di sana. Ka'bah itu kiblat. Berikutnya ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah memuliakan semua sahabat Nabi. Kalau Syiah itu yang dimuliakan Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Zubair. Jadi mereka sangat benci kepada Ibunda Aisyah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kalau kita tidak, Ahlussunnah wal Jamaah, semua sahabat itu dimuliakan. Kita harus tawakuf dengan segala kekurangan mereka. Ya tadi contohnya, kenapa Muawiyah memberontak kepada Imam Ali? Dia punya ijtihad. Kita tawakuf, maksudnya tidak berpendapat. Semua sahabat itu kita muliakan. Itu ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian berikutnya ciri Ahlussunnah wal Jamaah adalah
memuliakan juga para ulama mujtahidin, ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar, terutama ulama yang 4 itu, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, dan ulama-ulama mujtahidin yang lain. Semua jangan di blocking, ya. Ini kadang-kadang terlalu asobiyah. Apa asobiyah itu? Fanatis. Rasul mengatakan manda ala asobiyatin falaysa minni. Padahal Nabi sudah mengingatkan, siapa yang terlalu fanatik itu bukan golongan kami. Terlalu fanatik. Apa terlalu fanatiknya? Cuman ulama golongannya aja doang yang dimuliakan. Ini pengajian nih umpamanya Eldora Al-Ala, siapa nih? Ustadznya Ustadz Abu Anu misalnya. Oh, golongan dia paling depan, dia duduknya sampai manggut-manggut. Begitu ustadznya siapa? Ustadznya Anu katanya. Ustadz Anu, oh itu bukan jamaah kami ini, boro-boro di depan, belakang aja terus pelan-pelan pulang dia. Karena ada defend, ada yang namanya tadi pemahaman yang tidak pas. Padahal mestinya semua ulama harus kita muliakan, kita hormati, mau dia Salafi, mau dia Jamaah Tabligh, mau dia NU, mau dia Muhammadiyah, semua adalah ulama. Pokoknya kalau mereka ulama yang lurus, ya kita muliakan. Ya. Jadi memuliakan semua ulama. Berikutnya ciri yang keberapa, Pak? 8. Ahli sunnah wal jamaah itu adalah menganggap semua orang beriman adalah saudaranya. Semua orang beriman adalah saudaranya. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap kita orang beriman adalah saudara. Bahkan persaudaraan karena iman ini lebih kuat dari apapun. Makanya banyak hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana hak mukmin satu dengan mukmin yang lain. Di surat As-Saff misalnya, mukmin satu dengan mukmin yang lain adalah kalbunyan, ya, atau kasaf, seperti bangunan, seperti barisan yang kuat. Harus saling menguatkan, saling mendukung, ya, bukan kebalikannya. Kemudian saling yashor, merendahkan. Ini kadang-kadang subhanallah ada sebagian dari umat kita ini yang satu dengan yang sama-sama beriman, sama-sama tadi rukun imannya sama, rukun sama, tapi kemudian merendahkan. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Dan yang terakhir, yang ke-10, ciri daripada ahli sunnah wal jamaah itu adalah menghormati ahlul bait, keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya saya ingin mengatakan, saya yakin semua jamaah Eldora ini adalah ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun saya juga tahu organisasi bapak mungkin beda-beda. Mungkin ada yang di NU, mungkin ada yang di Muhammadiyah, mungkin ada yang di Al-Wasliyah, mungkin ada yang di PRT, mungkin ada yang di Dewan Dakwah, mungkin ada yang di Jamaah Tabligh. Tapi semuanya adalah ahli sunnah wal jamaah. Sudah terlalu lama kita ini coba di barisan kita itu dipisahkan oleh orang-orang yang tidak suka apabila Islam ini bersatu. Padahal tadi NU ya ahli sunnah wal jamaah, Muhammadiyah juga ahli sunnah wal jamaah, Jamaah Tabligh juga ahli sunnah wal jamaah, Al-Wasliyah ahli sunnah wal jamaah, Matlaul Anwar juga ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang bukan ahli sunnah wal jamaah? Ya Ibu Lia Eden yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Lah masa dia ngaku Jibril, Leilok Jibril ditangkap sama polisi, lah cemen amat itu malaikat. Lia Eden, kemudian Ahmadiyah itu bukan ahli sunnah, Syiah bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kalau ditanya, kamu muslim ya? Muslim. Muslimnya muslim apa nih? Aswaja dong. Ciri-ciri aswaja bagaimana? Ada 10. Tadi bisa sebutin. Tapi saya yakin sih terpulang juga lupa lagi nih. Ya nggak apa-apa. Ya, yang penting kita udah tahu aja. Saya juga udah nyampein. Perkara lupa ya biasa, dan namanya juga manusia. Kan gitu-gitu gitu ya. Pulang makan rengginang sama gemblong dia lupa. Insya Allah enggak lah. Saya kira demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya.
Mungkin ada 1-2 orang yang bertanya, silakan. Apa saja? Khususnya terkait dengan ini. Ada? Pak Haji, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderat. Wasatiyah, tawasud. Ya, ada semacam tanda petik ya, penyelundupan istilah gitu. Sekarang diistilahkan dengan moderasi. Ya, sebenarnya yang benar tadi tawasud atau wasatiyah, yang tidak seperti Jabariyah atau tidak. Tapi sekarang kemudian itu dijadikan bumper. Untuk apa? Untuk mereduksi orang-orang yang pemahaman Islamnya kafah. Ini yang saya amati. Jadi kalau ada orang kan orang Islam, pemahaman Islam itu harus kafah. Yang nyuruhkan Allah sendiri. Lihat surat Al-Baqarah ayat 208 itu. Udkhulu bisilmi kafah. Jadi muslim itu adalah yang total, akidahnya, muamalahnya, syariahnya, ibadahnya, jinayahnya, daulahnya, siasahnya, semua sudah ada di dalam Islam. Bahkan kalau kita tidak kafah, ada resiko besar. Di surat Al-Baqarah itu ayat 85 itu, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab. Apakah kalian akan beriman kepada sebagian isi Zabur, Taurat, Injil dan Quran lalu mengingkari yang lainnya? Bila kalian lakukan hal yang demikian, illa khizyun fil hayati dunya, kata Allah, aku hinakan kalian sehina-hinanya. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab. Nanti dari kiamat kalian akan aku seret ke dalam siksa yang pedih. Harus kafah. Tapi kemudian ditembak nih sama tadi yang membawa jargon moderasi. Udah, Islam itu nggak usah yang total yang kapah-kapah. Nanti kamu jadi radikal, jadi fundamentalis, list. Nah, itu yang jadi masalah. Sekarang ini seperti itu terjadi. Ya, saya banyak mengamati seperti itu, Pak. Jadi moderasi itu tanda petik, kalau tujuannya tadi supaya kita wasatiyah, tawasut itu bagus. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau untuk tadi mereduksi orang yang pemahamannya kafah, ini berarti ada pasal selundupan lah, kira-kira begitu. Kira-kira gampangnya begitu. Ada yang menyelingkuhi, ya. Tentu punya dana besar luar biasa. Itulah mengapa, kenapa masuk akal enggak? Habib Rizik tahlilan, dapat tahu kan Pak? Kunut, baca ratib. Gus Yakut tahlilan, ya kan? Kunut, baca ratib. Tapi kayak Tom sama Jerry, sebetulnya ada pihak ketiga itu yang membenturkan tadi, antara yang satunya bawa gerbong moderasi, titipan orang, dibiayai, dibenturkan sama saudaranya sendiri, Habib Rizik. Ya sudah, berhasil tuh, sukses. Padahal nangis nanti di yaumil hisab semua itu yang berseteru itu. Betapa Anda sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah harus saling menguatkan. Segala sesuatu yang ada kepentingannya pasti tidak cocok dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang membawa gerbong moderasi ada kepentingan. Jadi tidak pure, ya, ada yang mengendos. Itu problemnya, Pak. Jadi kalau ada kata moderasi harus waspada ya. Ini jangan-jangan kita mau dibawa ke kiri ini, kita harus mempunyai filter. Kalau saya sudah paham betul ya, nih lagu begini ini udah ujungnya paham dah. Ya, tapi kalau yang asli ya, yang tawasud yang asli, memang Ahlussunnah wal Jamaah itu harus seperti itu, tidak ekstrim kanan atau ke kiri. Begitu Pak Haji? Cakep. Ada lagi? Iya. Iya, saya mau jawab. Lah ente mau nanya. Ya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. An-Nisa 48 ya Allah. Fa in tanazza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir
dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apa lende? Ulangi dah. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Nah, ulil amri minkum terjadi multi interpretasi. Ada pemahaman yang ikhtilaf, berbeda-beda. Kalau yang tanda petik ya, yang sangat mungkin bisa diistilahkan dengan sangat tekstual, pokoknya semua pemimpin yang penting masih sholat kita kudu taat. Mau lagu apa juga terus kita ngikut, manut, tutut lah kira. Ada yang begitu. Tapi ada yang kritis, ulil amri yang bagaimana? Karena ada hadis bunyinya la ta'ata li makhlukin fi maksiatin khaliq. Kagak boleh kita taat sama makhluk ketika si makhluk termasuk pemimpin itu bermaksiat kepada Allah. Berarti apa kesimpulannya? Jalan tengahnya, sepanjang pemimpin itu on the tracks dengan Al-Quran dan Sunnah, ikut. Tapi kalau udah mulai menyeleweng dari Al-Quran dan Sunnah, maaf pemimpin, kami nggak ikut-ikutan, nanti kami dosa. Ya, pemimpin juga kan manusia sama. Jadi kalau pemimpinnya lurus, cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, cocok dengan Al-Urf ya, adat yang tidak bertentangan dengan syariah, ikuti terus. Tapi kalau sudah mulai zalim, bengkok, nggak lurus, goodbye. Bukan hanya goodbye, rubah. Dengan apa? Dengan kata-kata. Maka ada hadis yang berbunyi afdol jihad qaulul haq inda sultanin jahid. Jihad yang utama itu antara lain adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang dianggap melenceng. Itulah saya kemarin tanggal 12 kalau salah ya, bulan Maret ya, saya sangat kaget sampai saya nulis di Facebook, seperti oase di tengah gurun pasir. Karena ada ulama dan cendekiawan datang ke istana bukan nyari kursi udah kebanyakan ya kan. Kadang-kadang kita datang ke istana kan ya pasti yang dicari paling juga kursi kan. Ini datang ke istana justru untuk menyampaikan kebenaran. Top markotop saya bilang. Beliau menyampaikan surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Ya, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu adallahu adaban adima. Siapa yang membunuh orang beriman walaupun satu orang dengan sengaja, maka hukumannya 4 kata Allah. Neraka jahanam kekal, dilaknat, dimurkai, dan disiapkan neraka yang pedih. Bayangkan di istana ngomong kayak gini, top saya bilang ini baru ulama ini. Ada kan kemarin? Ya jangan pura-pura nggak tahu Pak, orang di TV ada. Ini kenapa sih takut-takut ini? Ada, itu ulama. Karena sedang apa tadi? Sedang menyampaikan kritik. Ya, karena dianggap ulul amrinya ini ada yang kalau tidak ada yang melenceng, nggak boleh kita nyalain ulama, pemimpin. Ya, kalau mereka sudah on the track, kalau bahasa Pak Habib Rizik mah, kalau semua di negeri ini adalah tidak menyelisih Quran Sunnah, saya mau tidur aja. Bayangin coba. Kenapa kok ada ulama tampil? Karena pasti ada persoalan. Itulah mengapa dalam sejarah Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad semua masuk penjara, termasuk di Indonesia Buya Hamka, Muhammad Nasir masuk penjara. Kenapa? Bukan benci pemimpinnya, bukan. Orang Buya Hamka itu dizoliminya luar biasa, tapi ketika pemimpinnya meninggal, beliau nyolatin. Ketika ditanya, Buya, kok Anda itu gak benci? Anda kan dizolimi luar biasa sampai mohon maaf ketika ditahan itu nggak ada air, karena beliau memfatwakan bahwa mengucapkan Natal itu haram gitu kan. Pemimpin kan nggak mau tuh penjara itu. Lalu ditanya orang, kenapa kok Anda mau nyolatin? Saya tidak benci orangnya, yang saya benci terhadap pemimpin adalah tadi yang melencengnya dari Quran dan Sunnah. Jadi ulama mah nggak benci manusianya. Ya termasuk yang kemarin ke istana, saya yakin gak benci orangnya itu. Yang benci adalah tadi kebijakannya. Justru karena cinta, karena teman yang baik bukan yang kerjanya muji-muji mulu. Saya paling kagak resep tuh kalau di TV ada orang yang kemarin
Wah, mencela pemimpin yang sekarang. Kemarin ia mencela pemimpin. Sekarang ya Allah, muji sampai berbusa-busa, segemes banget orang pengen saya cabut kumisnya itu. Ada kan di TV begitu ya? Apa sih namanya kalau orang begitu ya? Ya pokoknya ada deh ya, pokoknya begitu deh. Jadi teman rakyat itu tidak harus yang muji-muji. Justru orang kalau terlalu banyak muji mulu kerjanya. Ada bakwan tuh, ibu-ibu bawa bakwan tuh. Itu benar. Oh no, di belakang udah bawa bakwan. Ada bakwan di balik nasi uduk. Tapi sekali-kali ngasih masukan dong, Pak Pemimpin. Ya, kita kan sama-sama orang Islam. Anda ini akan diminta tanggung jawab 263 juta diomil hisab. Anda sanggup satu orang aja, berat apalagi menang. Maka kami cinta kepada Anda tolong ini kesalahannya diperbaiki. Itu ulama yang mencintai pemimpin. Nah, jadi saya pernah lihat memang di YouTube ada jamaah yang pokoknya bener semua, balaka ciprut ente nggak sayang sama pemimpin. Lah ini nggak usah susah-susah nih. Ente udah punya bini belum? Udah punya istri belum? Belum punya. Innalillahi. Kiamat bentar lagi, Bang. Nggak bercanda. Maksudnya di rumah aja nih, sumpama bapaknya sering nggak pulangnya malam-malam terus jam 1. Anaknya yang balita nanya, ayah tolong dong jangan pulang malam-malam, dede pengen tidur sama ayah. Itu sih anak cinta sama bapak. Apalagi bininya, Bang, ngapa sih jadi Bang Toyib mulu? Bang Toyib aja udah pulang malam terus. Ini musim hujan nih, kompatibel, cocok dengan Al-Quran, dengan Sunnah, dengan akal manusia, dukung apa saja. Yang penting tidak menyelisih syariat. Tapi kalau sudah menyelisih, ya justru kalau kita diam setan bisu namanya. Begitu Bang ya, cakep. Baik, demikian pertemuan ini, kemudian ada manfaatnya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, bukakanlah di jamaah Masjid Eldora abwabal khair, pintu-pintu kebaikan ya Allah. Wa abwaban ni'mah, pintu-pintu kenikmatan. Wa abwabas sihha, pintu-pintu kesehatan ya Allah. Wa abwabal quwwah, pintu-pintu kekuatan ya Allah. Wa abwaban najah, pintu-pintu kesuksesan dan keberhasilan dunia dan akhirat ya Allah. Wa abwabas salamah, pintu-pintu keselamatan. Wa abwabar rahmah, pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Wa abwabal barakah, pintu-pintu berkahmu ya Allah. Wa abwabal jannah, dan pintu-pintu surgamu ya Allah. Rabbana wahai Rabb kami, atina, anugerahkan kepada kami semua fid dunya hasanah, kehidupan dunia yang hasanah, wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah, wa qina adzabannar, hindarkan jauhkan kami dari api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la